Halo semuanya, selamat datang lagi di Handy and Grace Channel. Dan kali ini kita akan membahas film Cina yang nggak sengaja kita temukan di Netflix ya. Dan tahun 2024 ini baru rilis. Ya, dan ternyata ini film yang fenomenal dan spektakuler ya. Karena ini kayak film yang dibuat dengan segenap dedikasi. Bahkan sampai mati-matian dari 100 kilo menjadi 50 kilo. 50 kilo. Bercerita tentang wanita yang bernama Du Leying. Ya. Dia jadi kayak anak pertama dari satu keluarga gitu, usianya sudah 30-an, tapi itu males-malesan gitu loh. Ya, tidur terus. Tidur sampai membengkak badannya. Terus nggak ada pekerjaan dan nggak ada niatan untuk mencari kerja gitu. Ya, males-malesan aja pokoknya. Terus kayak keluarganya itu juga kayak sedikit memaksa deh cari kerja terus ada satu drama dia sama adiknya yang membuat dia akhirnya yaudah aku tak keluar aja, akhirnya meletus keluar terus jadi malah mandiri gitu ya, nyari kerjaan sendiri, tinggal sendiri gitu, sampai akhirnya dipertemukan oleh seorang pria dari Sasana Tinju. Nah, disitulah ceritanya dimulai. Nah, kurang lebih gitu gambaran ceritanya. Ini sebenarnya aku udah pernah lihat di Instagram gitu, ada cuplikannya. Oh, ini film kayak dari orang yang beratnya 100 kilo terus jadi 50 kilo. Tapi di film ini ternyata jauh lebih kompleks. Maksudnya nggak langsung kita menuju ke titik itu, tapi banyak dramanya ya. Ada konfliknya dia sama keluarganya, sama adiknya. Terus sempat ada asmara sama orang di gym. Konflik sama bosnya di kerjaan, yes. Ternyata banyak konfliknya gitu, dan yang bagus juga banyak komedinya. Jadi ini kayak film drama komedi gitu sih memang. Ya, komedi genre gitu. Atau mungkin bisa masuk sport. Ya, akhir-akhirnya sih baru sport. Intinya tuh di film ini dia tuh mencari jati diri. Ya. Dan ada satu titik dia tuh nggak mau kalah gitu, hanya mau menang sekali ini saja gitu. Ya. Itu yang membuat dia memotivasi dirinya untuk bisa dari 100 kilo sampai 50 kilo. Ya. Jadi bukan karena aku suka sama cowok di gym itu terus tak diet, enggak guys. Jadi detailnya kalian perlu nonton. Awalnya kita ngira gitu kan, nanti suka sama cowok ini, tapi lebih complicated dari itu. Dan memang pencarian jati diri yang sangat niat guys. Ya, itu juga ya, kayak endingnya itu cukup cukup keren. Fightingnya dari dia latihan itu kelihatan wow. Ada cuplikannya di akhir ya. Bahkan sampai bikin kita bisa terharu. Dan yang paling mind blowing itu saat momen itu ya, saat dia knockdown, flashback. Ya. Itu paling mantap sih. Ternyata di balik di balik kesengsaraan yang dialami dalam hidup, ternyata dia itu selalu baik kepada semua orang. Dari mantannya yang minta temennya selingkuh sama mantannya, dia mau nemeni ternyata. Dia sakit hati ambil adiknya, tapi dia tetap mau tanda tangan untuk bantu, bantu ponakannya. Ya, itu istilahnya baik dan di lain sisi juga kalah gitu loh, maksudnya ngalah gitu loh. Dia nggak yang keras terus nggak mau kayak gitu, tapi dia tetap menunjukkan bahwa mau ngalah gitu loh. Iya. Itu juga menjadi runtutan motivasi yang buat dia sampai di titik itu ya. Ya, aku jadi inget ada pas dia ngobrol sama papanya. Dia itu ngomong kalau dia tanya sesuatu ilustrasi. Kalau kamu punya 2 apel besar dan kecil, mana yang akan kamu kasihkan ke temenmu? Kalau papanya jawabnya, saya akan kasihkan yang besar. Terus kalau dia kasih semuanya.
Tapi teman-temannya nggak ada yang tahu kalau sebenarnya dia juga suka apel. Ya itu. Maksudnya apa itu? Ya maksudnya dia itu selalu baik kepada semua orang, tapi orang-orang tuh nggak ada yang memahami kalau dia itu sebenarnya pengen dibaiki, ya kayak gitu, menyentuh itu. Ada momen favorit nggak ya? Favorit ya itu berjuang dari gendut ke kurus itu deh, olahraga apa. Ya. Itu tekadnya tuh kuat. Kalau momen favoritku ya pas ending itu sih. Pas mau naik ke panggung sampai fightnya pun tuh kerasa real, bener-bener real. Ada yang satu ronde itu kayak dia itu bener-bener ngambil asli gitu. Satu kali shot muteri ring gitu. Itu menakjubkan sih. Ya itu ternyata pemainnya itu juga adalah sutradara di film ini guys. Ya. Dia cukup terkenal juga sutradara Chinese ya. Iya, dia awal aku sempat nyari tahu juga, ternyata dia itu aslinya komedian guys. Komedian terus mulai bikin film-film gitu. Kayak di sini ada komika terus bikin film, mungkin semacam itu ya. Tapi ini dia kayak one step tingkatannya itu sampai tubuh badannya sendiri yang dijadikan bahan film guys. Dari 100 kilo ke 50 kilo. Wow. Biasa. Dan fun fact juga, ini terinspirasi dari 100 Yen Love. 100 Yen Love. Itu ternyata ada film Jepang guys. Film Jepang tapi kayak udah lumayan jadul dan secara teknis kayaknya belum secanggih ini ya. Pengambilan gambar-gambarnya. Ya. Dan yang di versi aslinya mereka konsepnya sama kayak cewek yang pengangguran, mencari jati diri, cuman nggak ada dari gendut ke kurusnya. Di sini ditambahin itu, jadi wow, sebuah dedikasi. Dan ini satu pencapaian yang luar biasa juga, ternyata tuh film ini tuh menghasilkan 432 juta dolar keuntungannya. Wow. Itu setara 900 belasan miliar. Itu setara film Hollywood apa gitu, nggak tahu ya. Iya, tapi ya belum sampai mungkin di tapi ya bagus di ya. Cina hitsnya mungkin. Wajib nonton sih kalau kalian belum nonton karena itu sangat wow, mind blowing. Dan aku sempat mikir kalau Hajime no Ippo dibuat live action tuh kayak gini feel-nya. Nggak tahu Hajime no Ippo itu apa? Ya. Tinju, anime tinju. Jadi pilihan yang tepat untuk nonton mungkin di weekend karena biasanya dipenuhi oleh film Barat, Eropa dan Korea. Nah, ini boleh nonton film Chinese. Tonton film Chinese Anda yang pemainnya selain Jackie Chan. Ini termasuk yang bagus guys. Ini aku setelah sekian lama pertama kalinya nonton film Cina yang bukan Jackie Chan. Nah. Sebelum ke skor yang karakter favorit. Ya tokoh utamanya toh. Ya, aku juga sih. Kayaknya dia terlalu wow, outstanding banget sih. Luar biasa. Padahal itu umurnya 41 loh guys. Oh iya, itu fun fact juga. 41 dia selama dietnya itu dijelasin juga selama 1 tahun. Jadi proses syutingnya ya lumayan lama juga ini ya untuk melihat progres. Jadi di tengah-tengah tuh memang kelihatan dia kayak sudah turun 20 kilo sampai terus akhirnya benar-benar hanya 50 kilo beratnya. Berarti pas masih gendut dia itu syuting untuk part awalnya. Terus selama setahun dia olahraga apa itu sambil syuting juga. Terus endingnya baru yang tinju itu wow. Oke. Xialing ya. Xialing, respect Xialing. Sekarang skor. Ya skorku di 7,5. 7,5. Ya oke. Maksudnya karena ya cukup oke lah. Ya. Kalau aku 9 dari 10. Nah, ya. Ini bisa dibilang salah satu film sport paling keren sih. Karena benar-benar itu kejadian nyata. Benar-benar dia. Maksudnya perubahan nyata dari aktornya sendiri. Itu dari saya. Sekian untuk review kali ini. Jangan lupa like, comment, berlangganan, nonton juga video travel kita. Iya. Dan review-review lainnya. Yep.
Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Dadah!